I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. Assalamualaikum, halo Sobat Rangiro, salam koverong bagi Sobat Rangiro yang baru hadir di channel ini. Saya ucapkan selamat datang. Dan bagi Sobat Rangiro yang setia dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih masih mendukung channel Rangiro. Oke, Rangiro kali ini dapat garapan Oppo A3s CPH 1803. Untuk keluhan di handphone ini, baterai penuh namun dinyalakan tidak bisa. Nih untuk serinya CPH 1803. Dan ini coba mau saya nyalakannya. Saya pencet powernya, handphone muncul tulisan Oppo, namun hanya beberapa saat saja langsung hilang lagi seperti ini ya. Tidak bisa masuk ke menu. Saya pencet lagi, hasilnya pun tetap sama ya, mati lagi. Namun kalau dibantu dengan charger, ini bisa ngecas ya. Dan untuk isi baterainya ada 99%. Coba saya bantu cas dan coba saya nyalakan HP-nya. Dengan dibantu casan seperti ini, handphone bisa menyala. Kalau untuk para master, kerusakan seperti ini sudah di luar kepala. Dan kalau yang belum pernah mengalami, bisa simak videonya. Nih muncul logo Oppo ya. Kalau tadi tidak sampai muncul logo seperti ini, dia langsung mati. Ini akibat tak bantu dengan charger ini, handphone mau menyala. Ini tetap loading ya. Nah nyala toh kalau dibantu dengan charger. Seumpama ini saja boot untuk chargernya, handphone pun langsung mati. Dan ukuran baterainya tetap sama 99%. Ini saya coba cabut, nah nggak berapa lama handphone langsung mati. Kalaupun dinyalakan tetap sama ya, tidak bisa masuk ke menu. Oke. Untuk mengetahui bagaimana cara perbaikannya, disimak terus videonya ya, jangan di skip biar nanti tidak gagal paham. Ini Rangiro lagi pilek ya, suaranya agak bindeng-bindeng sedikit. Nah untuk mencongkel backdoor belakang seperti ini, cari yang lebih lentur ya, di bagian kartu itu lebih lentur, lebih enak untuk dicongkelnya. Kalau di bawah bisa menggunakan bantuan pinset yang sudah dimodif seperti ini. Soalnya kalau menggunakan kuku nanti habis. Nah ini saya amankan dulu untuk segelnya. Diamankan biar terlihat seperti perawan lagi nantinya. Dan langsung saya bongkar saja untuk baut-bautnya. Mudah-mudahan nanti diberi kemudahannya. Handphone bisa normal kembali, nyala kembali seperti sedia kala. Kalengan mesin sudah terbongkar. Ini saya lepaskan untuk baterainya, dan saya mau bongkar baterainya saja karena kerusakan seperti ini tadi itu ada di baterainya ya.
Kalau punya duit banyak ya ditinggal dicabut saja baterainya lalu diganti baterai baru. Kalau punya duit banyak, berhubung ini masih suruh mengamankan baterainya, karena kalau dilihat dari fisik baterainya juga masih bagus, ini mau saya akali saja. Triknya cukup mudah, cukup simple, cukup gampang sekali. Malah lebih susah membongkar baterainya ini ya. Karena sangat kuat sekali kalau masih barang ori itu ya, atau belum pernah dibongkar. Nah, ini ditarik ya secara kuat, tapi juga harus ekstra hati-hati. Ini ya sudah terbongkar untuk baterainya. Tinggal kita lempengkan yang melengkung-melengkung. Karena efek ketarik tadi, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu ya untuk di LCD nya ini tadi, mudah-mudahan saja. Nah, kita taruh dulu untuk mesinnya, lalu saya bongkar untuk solasi kuningnya ini ya, solasi kuning pengaman PCB baterai ini saya lepaskan dulu karena saya mau perbaiki untuk baterainya. Dan untuk kasus-kasus seperti ini sepertinya sudah jadul ya, sudah jadul, namun yang tidak tahu ya harus tahu. Dan penyakitnya ada di ujung jempol saya itu penyakitnya. Dan cara mengakalinya cukup simpel. Sebelum kita jumper, oleskan dulu flux seperti ini biar lebih mudah untuk penyolderannya. Cukup menggunakan uan sedikit ya, atau kabel jumper sedikit. Handphone sudah normal kembali. Nah, ini saya solderkan, dilangsungkan saja untuk di fuse nya ini ya, fuse baterainya ini. Karena fuse nya ini putus, jadi handphone tidak mau menyala. Ini saya sambungkan kembali. Ini bisa sebagai fuse, bisa sebagai sekring ya. Kalau sekringnya putus, otomatis baterai tidak bisa dipergunakan. Nah, kita solder seperti ini saja. Udah selesai ya, di kiri dan di kanan. Dilangsungkan saja. Nah, udah selesai. Tinggal saya kasih solasi lagi untuk mengamankan biar nantinya tidak ngeground. Kalau tanpa ditempel solasi, kalau ngeground nanti baterainya bisa meleduk ya. Jadi ya sebelum dirakit tempelkan solasi seperti ini, seperti tadi waktu yang kuning tadi. Ini menggunakan solasi putih tidak jadi masalah. Yang penting tidak ngeground saja. Ya, sebelum dirakit ditambahin solasi, kita tes dulu. Hanya di jumper fuse atau sekringnya saja. Untuk kasus seperti ini biasanya handphone langsung normal kembali. Nah, ini saya coba nyalakan. Ya, handphone menyala. Tadi beberapa saat langsung mati ya. Dan ini mudah-mudahan tidak mati. Dan sepertinya alhamdulillah ini ya, booting Oppo, alhamdulillah ini handphonenya bisa normal kembali. Hanya di jumper fuse saja. Just ya, tinggal kita rakit kembali. Dan juga saya rapikan lagi untuk bagian baterainya tadi. Kita kasih solasi yang lebih tebal nanti ya untuk di kiri dan juga di kanannya. Alhamdulillah. Ya, ini saya matikan dulu. I don't know where the time goes, just flies when I hold you close. In my arms with your eyes closed. Nah, ini lalu saya cabut lagi baterainya. Untuk biar tidak ngeground, saya solasi lagi biar jos.
Nah, disolasi seperti ini biar lebih mantap ya, tidak ngeground, dari air juga aman. Nah, tinggal kita rakit kembali lalu kita tulis nota. Alhamdulillah telah diberi kemudahan. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat ya, bermanfaat bagi yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu jangan ditonton karena sudah di luar kepala. Ini buat para pemula saja. Jadi kalau menangani kasus seperti ini jangan vonis ini itu dulu. Kalau ada baterai baru ya usahakan ganti dulu dengan baterai baru. Kalau misalkan diganti baterai baru normal ya tinggal kita jumper fuse-nya. Namun setelah diganti baterai baru tetap sama, hasilnya tetap sama biar dikedap-kedip seperti itu, ya maksimalkan dulu di software. Setelah di software tetap sama ya masih kedap-kedip, ya kemungkinan dari MMC atau cek hardware-nya. Terkadang sama penyakit lain solusi, jadi harus tahu itu ya. Cuman cara memvonisnya jangan asal-asalan, nanti takutnya handphone malah jadi nggak karu-karuan ataupun remuk. Oke, cukup sekian video dari Rangiro kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cara mengatasi HP cuma ngedip saja langsung mati lagi ya, karena fuse-nya rusak atau sekring dari baterainya itu putus. Kalau saya itu disebut dengan BIOS ya, kalau menurut saya ya. Mau apa BIOS mau sekring, yang penting handphonenya hidup ya, karena sebatas pengalaman otodidak. Kalau kurang bagus ya mohon dimaklumi, hanya sebatas sepengetahuan saya. Oke, cukup sekian video dari Rangiro kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.